Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sari dari kelas 2B dengan NIM 230215277, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu tentang fungsi pengorganisasian dengan judul buku Pengantar Manajemen, karangan dari R. Supomo, dan tahun terbitannya yaitu tahun 2018. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian organisasi. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon dan bahasa Latinnya yaitu organum, yang dapat berarti alat, bagian anggota atau badan. Fungsi pengorganisasian sangat erat hubungannya dengan fungsi perencanaan. Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam organisasi. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagi pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen, serta penentuan hubungan-hubungan. Terus ada 3 ciri dari suatu organisasi. Yang pertama itu adanya sekelompok orang-orang. Yang kedua, antar hubungan terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis. Dan yang ketiga itu ada kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan. Organisasi itu sangat penting dalam manajemen. Alasannya ya karena organisasi syarat utama adanya manajemen. Tanpa organisasi, manajemen itu tidak ada. Organisasi merupakan wadah dan alat pelaksanaan proses manajemen dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah tempat kerjasama formal dalam sekelompok orang dalam melakukan tugas-tugasnya. Organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya itu ada organisasi formal dan organisasi informal. Menurut Malayu, berdasarkan proses pembentukannya, terdapat 2 macam organisasi. Yang pertama itu ada organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari pula, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan formal, mempunyai anggaran dasar. Ada 3 ciri-ciri organisasi formal. Yang pertama itu ada terdapat sekelompok orang, yang kedua itu kerjasama atau pembagian tugas, dan yang ketiga itu untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi informal adalah organisasi yang berbentuk tanpa disadari sepenuhnya dan tujuannya tidak jelas. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak ada, dan hubungan-hubungan kerja terjalin secara individu. Selanjutnya ada prinsip pengorganisasian. Menurut Harjito, suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan sejumlah prinsip sebagai pedoman pelaksanaan. Terdapat 7 prinsip organisasi yang sangat penting. Yang pertama itu ada perumusan tujuan, yang kedua ada kesatuan arah, yang ketiga ada pembagian kerja, dan yang keempat pendelegasian wewenang, yang kelima ada koordinasi, yang keenam ada rentang manajemen, dan yang ketujuh yaitu yang terakhir ada tingkat pengawasan. Selanjutnya itu ada bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan manajemen untuk mencapai suksesnya pelaksanaan strategi. Adapun struktur organisasi dapat menggambarkan secara garis besar hal-hal berikut ini. Yang pertama ada aktivitas kerja masing-masing unit suatu organisasi. Yang kedua, hubungan di antara masing-masing unit aktivitas.
Yang ketiga ada jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok. Yang keempat yaitu menentukan wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit. Yang kelima ada memperjelas koordinasi antara masing-masing unit. Menurut Supriyono, bentuk atau tipe-tipe struktur organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi primitif dan organisasi fungsional. Organisasi primitif. Struktur ini biasanya digunakan perusahaan kecil yang tidak mempunyai berbagai macam aktivitas dan hanya memiliki karyawan relatif sedikit. Oleh karena itu, atasan dapat langsung mengarahkan dan sekaligus mengawasi para karyawannya. Dan untuk organisasi fungsional, pada organisasi fungsional, setiap manajer bertanggung jawab terhadap salah satu dari berbagai fungsi yang ada dalam perusahaan, di mana semua fungsi-fungsi tersebut secara kolektif dilibatkan dalam pencapaian tujuan perusahaan atau dalam implementasi strategi. Struktur organisasi ini digunakan perusahaan yang semakin berkembang dan jumlah karyawannya meningkat bila dibandingkan dengan organisasi primitif. Dan menurut Malayu Hasibuan, berdasarkan bentuk atau tipe struktur organisasi ada 5 macam. Yang pertama itu ada organisasi lini. Organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol dan biasanya organisasi ini dipakai perusahaan-perusahaan kecil saja. Yang kedua ada organisasi lini dan organisasi lini dan staf. Tipe organisasi lini dan staf ini umumnya digunakan untuk organisasi yang besar, daerah kerjanya luas, dan pekerjaannya banyak. Yang ketiga ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat itu ada organisasi lini, staf, dan fungsional. Organisasi tipe ini merupakan kombinasi dari organisasi lini, staf, dan fungsional, dan biasanya diterapkan pada organisasi besar serta kompleks. Dan yang kelima itu ada organisasi komite. Organisasi komite adalah suatu organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Hal lain yang berhubungan dengan organisasi. Hal-hal lain yang berhubungan dengan organisasi yang akan dibahas yaitu tentang reorganisasi, restrukturisasi, likuidasi, dan merger. Yang pertama itu ada reorganisasi, adalah penyusunan kembali suatu organisasi, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun struktur organisasi supaya organisasi itu lebih efektif dalam mencapai tujuan. Terus yang kedua ada restrukturisasi, adalah perubahan struktur organisasi baik secara vertikal maupun horizontal agar lebih efektif membantu tercapainya tujuan. Restrukturisasi vertikal dapat diartikan dengan memperpanjang tingkatan-tingkatan suatu organisasi. Misalnya, direksi, kepala bagian, dan karyawan operasional diubah menjadi direksi, kepala urusan, kepala bagian, kepala seksi, dan lain-lain. Untuk restrukturisasi horizontal dapat diartikan perubahan struktur suatu organisasi dengan cara menambah jumlah bagian atau departemennya. Yang ketiga itu ada likuidasi, adalah pembuatan suatu organisasi atau perusahaan karena jatuh pailit
Artinya, suatu perusahaan itu jika diteruskan tidak akan menguntungkan lagi. Likuidasi disebabkan oleh internal organisasi maupun eksternal organisasi. Yang keempat itu ada merger. Merger adalah menggabungkan beberapa organisasi atau perusahaan menjadi suatu perusahaan tertentu karena beberapa hal. Hal ini terjadi karena organisasi yang di-merger mengalami kemunduran di bidang aset dan di bidang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada bab ini, yaitu tentang fungsi pengorganisasian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.